Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan hadis yang kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ingkarul bid'ahil madhmumati, mengingkari bid'ah-bid'ah yang tercela. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam An-Nawawi berkata, an ummil mu'minin, dari ibunya orang beriman, Ummi Abdillah, ibu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahdatsa, siapa yang membuat-buat amalan, fi amrina, dalam agama ini, hadza ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama ini, fahuwa raddun, amalnya itu mardud, ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, ada satu riwayat dalam Sahih Muslim, man amila, siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah kami di dalamnya, fahuwa raddun, maka amalnya itu mardud, ditolak. Qala syarihu rahimahullah. Sekarang kita baca syarahnya, yang tadi matannya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, an ummil mu'minin, artinya fil ihtirami wa ta'zimi wa hurmatin nikah. Istri Nabi itu disebut ummil mu'minin, ibunya orang beriman, dalam tiga hal: ihtiram, menghormati; wa ta'zimi, mengagungkan; wa hurmatin nikah, enggak boleh dinikahi. Aisyah itu ibu kita, kita hormati, kita agungkan, kita muliakan, enggak boleh dinikahi. Makanya setelah Nabi meninggal, Aisyah tidak menikah dengan siapapun. Duna nahwin nazari wal khulwati, tapi tidak dalam hal memandang dan berdua-duaan. Seandainya hidup Sayyidatuna Aisyah sekarang, lalu kemudian kita pandang lama-lama, enggak boleh mandang istri Nabi. Oh, dia kan ibu kita Pak Ustaz, masa ibu kita enggak boleh dipandang? Nah, ini maksudnya. Dunan nazar, nahwin nazar wal khalwati, kita boleh berdua dengan ibu kita, nonton TV berdua dengan ibu kita. Dengan istri Nabi tak boleh. Dia ibu kita dalam tiga hal: dihormati, dimuliakan, tak boleh dinikahi. Tapi dalam hal memandang lama-lama dan berdua-duaan, tak sama macam ibu kita. Wa kadza sair ummahatil mu'minin, begitu juga dengan semua istri Nabi. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, Zainab binti Jahsy, Khadijah Al-Kubra, Aisyatur Ridha, sama statusnya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam abul mu'minin, sedangkan ibu orang beriman, istri Nabi. Ayah orang beriman, apakah ini hanya pada Aisyah saja? Tidak, semuanya. Lalu ayahnya siapa? Abul mu'minin, ayah orang beriman adalah Nabi Muhammad SAW. Fir ra'fati war rahmati, dia ayah kita dalam hal kasih sayang dan cinta. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu kepada orang beriman dia kasih dan sayang. Wa nafyu ubuwatihi fil ayati urida bihi nafyu ubuwatin nasabi wat tabanni. Jadi Nabi Muhammad itu ayah kita Pak Ustaz, ya. Tapi ada ayat yang melarang dia bukan ayah kita. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, Muhammad itu bukan ayah kamu. Wa nafyu ubuwatihi fil ayah, dia bukan ayah kita yang dijelaskan dalam Quran. Fi nafi ubuwatin nasab, enggak boleh nasab. Abdul Somad bin Muhammad enggak boleh. Wat tabanni, misalnya ngangkat jadi anak angkat lalu kemudian dinisbatkan binnya jadi Muhammad, enggak boleh. Pernah kejadian, pernah. Siapa namanya? Zaid bin Harisah. Zaid nama ayahnya Harisah, jadi anak angkat Nabi, dirubah namanya jadi Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, turun ayat. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, tapi dia Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dia penutup para nabi. Selesai pembahasan an ummil mu'minin.
Selanjutnya Ummi Abdillah. Ummi Abdillah, ibu Abdillah. Kannaha Rasulullah alaihi wasallam. Yang memanggil dia Ummi Abdillah itu Nabi Muhammad. Ya Umma Abdillah bibni ukhtiha Asma. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum wa ab'ada man qala bisiktin laha. Biasanya kan Pak Ustadz anak yang pertama tuh Abu Abdillah. Kebetulan anak pertamanya Abdillah, bapaknya dipanggil Abu Abdillah, emaknya dipanggil Ummu Abdillah. Aisyah kan gak ada anaknya, kok bisa dipanggil Ummu Abdillah? Loh, Nabi yang ngasih panggilan. Terus Abdillah itu siapa? Abdillah. Abdullah ini punya ayah namanya Zubair. Sampai jadi Indonesia jadi Zubair. Zubair punya istri namanya Asma. Nikahlah Zubair sama Asma, lahirlah anak laki-laki namanya Abdullah. Maka Aisyah dipanggil Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Terus hubungan Aisyah apa? Asma punya saudara perempuan namanya Aisyah. Yang ada lagunya itu Pak Ustadz? Iya. Jadi kalau gitu Abdillah ini apa? Ponakan, anak saudara perempuan. Jadi bagi ibu-ibu yang nggak punya anak, punya ponakan, nama ponakannya Abdillah. Yang ini dipanggil Ummu Fulan. Saya ummu apa Pak Ustadz? Belum punya anak. Ada ponakanmu? Ada. Abang nama dia. Siapa nama ponakanmu? Abdillah, Ummu Abdillah. Nah, itu asal kata. Jadi waktu sampai ke Madinah, anak yang pertama lahir waktu itu setelah sampai di Madinah, Abdullah. Inilah anak pertama yang disuapkan Nabi kurma dari mulut Nabi, tahnik. Datanglah Asma menggendong Abdullah, lalu kemudian disuapkan ke mulut Abdullah, ngambil barokah dari mulut Nabi Muhammad SAW. Wa ab'ada man qala bisiktin laha. Adapun nanti kalau ada orang mengatakan Abdullah itu anak Aisyah tapi keguguran, nah itu pendapatnya ab'ad, jauh, nggak benar. Nggak ada dalil, nggak ada riwayat Aisyah punya anak. Aisyah tu as-siddiqatu bintis siddiq, as-siddiqatu bintus siddiq. Ayahnya Siddiq, anaknya Siddiqah. Al-Habibatu bintil Habib, Al-Habibatu bintul Habib. Habibah, ayahnya Habib, orang yang disayangi, anaknya Habibah. Siddiqah binti Siddiq. Siddiq artinya orang yang percaya, sangat percaya pada Nabi. Ketika semua orang mendustakan Nabi, mana bisa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam, naik ke Sidratul Muntaha. Abu Bakar percaya, maka dia digelar dengan Siddiq. Abu Bakar ini Siddiq. Anaknya juga sangat percaya, Siddiqah. Dia paling dicintai Nabi. Mereka berdua di Jabal Sur 8 hari 8 malam, naik onta ke kota Madinah. Maka dia dicintai Nabi. Habib, anak perempuannya paling dicintai Nabi, istri Nabi, Habibah radhiyallahu anha. Tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Nabi menikahi Aisyah di kota Makkah. Wahia bintu sittin, berusia 6 tahun, tapi tidak serumah. Akad tidak serumah. Nanti setelah pindah ke Madinah baru serumah. Ba'da tazawujihi bi Saudata bi syahrin. Menikah Nabi dengan Saudah binti Zam'ah. Setelah 1 bulan menikah Nabi dengan Aisyah. Wa qabla al-hijrati bi 3 sinin. 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah Nabi nikah. Wa dakhala biha fil Madinati. Baru serumah dengan Aisyah setelah pindah ke Madinah. Berapakah jarak antara akad nikah baru serumah? 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrah akad.
baru serumah setelah di Madinah 3 tahun. Kalau di tempat kita biasa orang sebelum walimah nggak boleh serumah Pak Ustaz. Wa dakhala biha fil Madinati, baru serumah dengan Nabi setelah pindah ke Madinah fi Syawal, bulan Syawal. Nah, yang kemarin saya suruh nikah bulan Syawal nggak nikah juga, tunggulah Syawal tahun depan. Habis sudah bulan Syawal. Itulah maka saya suruh kemarin bulan Syawal. Nih dalilnya, fi Syawal. Man sarafahu min Badrin, pulang dari perang Badar. Tahun kedua, sanatas nataini minal hijrati, tahun kedua hijrah. Wahia bintu tis'an sinin, ketika itu berumur 9 tahun. Wa tufiya sallallahu alaihi wasallam wa hiya bintu 18 sanah. Ketika Nabi SAW meninggal, umur Aisyah 18 tahun. Wa asyad ba'dahu 40 sanah. Hidup sendiri tanpa suami setelah Nabi meninggal 40 tahun. Fa innaha tufiyat sanah 7 aw 58. Aisyah meninggal dunia tahun 58 atau 57. Tahun 57. Li salas asyrata baqiyat min Ramadan ba'dal witr. 13 hari lagi tersisa dari Ramadan. 13 hari lagi tersisa berarti 17 Ramadan. Ba'dal witr, setelah salat witir. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah, yang memimpin salat jenazahnya Abu Hurairah. Li'imaratihi 'alal Madinati hina idzin min qibali Marwan. Ketika itu yang menjadi pemimpin kota Madinah adalah Abu Hurairah pada masa pemerintahan Marwan Ibnul Hakam. Ruwiya laha alfa hadisin wa mi'atani wa asyrah. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah 2210. Mudah ingatnya, 2210. Waqila, ada riwayat menyebut alfu asyrah, 1110. Ittafaqa minha ala mi'ah wa arba'in wa sab'in. Sepakat Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebanyak 174 hadis. Wan farad al-Bukhari bi arba'atin wa sab'in. Yang ada dalam Sahih Bukhari saja 74. Wa Muslimun bi thamaniya wa sittin. Yang ada dalam Sahih Muslim saja 68. Qalat, dia berkata, Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahdasa. Apa arti man ahdasa? Ai ansha'a, membuat-buat. Ikhtara'a, menciptakan. Min qibali nafsihi, dari dirinya sendiri, diciptakannya sendiri. Fi amrina, apa arti amrina? Ai sya'nina alladzi nahnu alaih, dalam urusan agama. Wa huwa ma syara'ahu Allah, yang disyariatkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wastamarra al-amal bihi, terus menerus. Wa min thamma jaa fi riwayatin, oleh sebab itu ada satu riwayat menyebut fi amrina fi dinina. Man ahdasa fi amrina, siapa yang membuat-buat suatu amalan fi dinina, dalam agama ini, dalam agama kami, dalam agama Islam. Wa yutlaqu wa yuradu bihi masdar amara. Lakin hadha yajma' ala awamir. Hadha man ahdasa fi amrina, hadha ini isyaratun li jalalatihi, merupakan isyarat tentang kemuliaan Islam.
wa mazidu rif'atihi, ketinggian, keluhuran, wa ta'zimihi, keagungan, ala haddi dzalikal kitabu la raiba fih, sama seperti dzalikal kitabu la. Kenapa disebut itu? Menunjukkan keagungan, kemuliaan, ketinggian. Wa in ikhtalafa fi adatil isyarah, meskipun terjadi beberapa perbedaan tentang penggunaan kata tunjuk. Kata tunjuk itu ini, itu, kata tunjuk. Haza, haza, hazihi, hazani, hatani, haula, ulaika. Tilka adallu ala dzalika min hadza. Karena tilka lebih kuat daripada haza. Wa qad ta'til isyaratu bihi litahqir. Terkadang haza dipakai juga untuk merendahkan. Tapi dalam konteks ini haza untuk meninggikan, memuliakan, mengagungkan. Kita lanjutkan. Ma laisa minhu. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat, fi amrina haza, dalam agama ini. Ma laisa minhu. Ma laisa minhu artinya mimma yunafihi, yang tidak ada dalilnya. Au la yashhadu lahu syai'un min qawaidihi, tidak ada dalilnya berdasarkan kaedah. Wa adillatihil ammah, dan dalil-dalil yang bersifat umum. Tidak ada dilihat dari kaedah dan dalil-dalil bersifat umum. Fa huwa raddun, maka amal itu rad. Ai artinya mardud, ditolak. Ala fa'ilihi, orang yang melakukan perbuatan itu ditolak. Kenapa ditolak? Libutlanihi, karena amalnya batal. Wa adamil i'tidadi bihi, karena amalnya tidak terhitung, enggak masuk dalam hitungan. Sawa'un kanat munafatihi lima dzukira li'adami masyru'iyatihi bil kulliyah, apakah amalnya itu karena tidak disyariatkan secara umum? Kanadzril qiyam, seperti orang bernazar untuk tegak. Saya bernazar kalau lulus PNS nanti berdiri tegak dari pagi sampai sore. Itu bukan amal itu. Kalau mau beramal itu saya bernazar kalau lulus nanti saya kurban 1 ekor sapi limosin 1 ton. Nah itu baru. Ini nazarnya cuma berdiri, nggak ada dalilnya, nggak ada pahalanya, nggak terhitung sebagai amal. Wa adamil istizlal, nggak mau pakai tenda, nggak mau pakai payung. Saya bernazar kalau bisa dapat pekerjaan Pak Ustadz, nanti saya 1 hari berdiri di panas terik nggak pakai payung. Apa ini? Wa min samma, oleh sebab itu Abu Talib SAW nazra dzalik, Nabi membatalkan nazar tersebut. Au li ikhlalin bi syartihi au ruknihi, atau perbuatan itu rusak syaratnya, rusak rukunnya. Ibadatan kana au aqdan, apakah dia sejenis ibadah atau suatu akad. Akad kalau nggak cukup rukun syarat batal. Akad nikah nggak cukup rukun syarat batal. Akad jual beli nggak cukup rukun syarat batal. Fala yang qulul milku mutlaqan, kepemilikan tidak bisa berpindah secara mutlak. Ini kebun kamu, pindah kepemilikannya ke tangan saya. Ada rukun dan syarat serta kewajiban. Ada penjual, ada pembeli, ada jual, ada beli, ada akad, ada sigat. Al asah, menurut pendapat yang sahih. Min khilafin tawilin fihi lil ulama, ada terjadi ikhtilaf panjang dalam pembahasan ini oleh para ulama. Au li ziyadati 'alal masyru', atau perbuatan itu tambahan dari yang disyariatkan. Fi nahwi shalah, nahwil wudu. Misalnya sholat nggak pakai wudu. Kok nggak wudu? Udah Pak Ustadz, tadi kuliah nggak ada wudu. Ya wudu yang kemarin nggak bisa, nggak diterima, mardud, sholat nggak pakai wudu. Au lirtikabihi manhiyatu, au lirtikabihi, atau dia melanggar larangan-larangan. Contohnya kasolati binahwin maghsubin au fih, sholat pakai pakaian yang dicuri, sholat di tanah curian. Wal hajju bimalin haramin, berangkat haji pakai duit haram.
mohon doa ya Pak Ustaz supaya selamat-selamat saya pergi haji ini. Oh iya, kami doakan semua. Saya khawatir terus nih Pak Ustaz. Kenapa? Duitnya korupsi Pak Ustaz. Wa dzabhi bi maghsubin, menyembelih binatang hasil curian. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tahun ini bisa berkurban. Berapa ekor? 100 ekor sapi. Banyak duit ente. Kemarin saya rampok. Wal i'tikafi ma'aqtirafi kabiratin. I'tikaf tapi melakukan dosa besar. I'tikaf dia, tapi melakukan dosa besar. Wasaumi ma'a nahwi kadzibin. Puasa tapi bohong. Puasa tapi bohong. Wal bai'i ma'a nahwin najash wa ghairihi. Jual beli tapi tipu. Mimma nuhiya minal amri anhu li amrin kharijin. Yang dilarang, maka perbuatan itu juga tertolak. Wa hibati ba'dil aulad ala ra'yin dha'ifin fil jami'. Atau memberikan hibah kepada satu anak yang lain gak dapat. Anak ada 10. Yang satu tuh sayang betul, kasih ruko, kasih tanah, yang lain tak dapat. Wal asah, pendapat yang paling sahih as-sihah, li'anna an-nahya fi hadhihi li amrin kharijin. Larangan dalam perbuatan-perbuatan yang ada dalam contoh ini li amrin kharijin, faktor eksternal. Bi khilafihi lidzat, berbeda dengan faktor internal, zatnya. Fa innahu yubtiluha, maka perbuatan itu batal. Kadzabhil muhrimi lisaid, seperti orang sedang pakai ihram menyembelih binatang. Enggak boleh. La taqtulu sayda wa antum hurum. Jangan kamu menyembelih binatang buruan ketika sedang ihram. Labbaik Allahumma umrah. Begitu selesai labbaik Allahumma umrah, ingat, enggak boleh menyembelih binatang sampai tahallul. Sampai di Makkah, nampaknya banyak burung merpati, tangkapnya satu, dipotongnya, nggak bisa. Wala basihi lil khuffi bila uzrin, dia memakai khuf, tertolak, nggak boleh. Khuf itu Pak Ustadz, khuf itu sepatu, tapi nggak ada tapaknya dan tertutup mata kaki, seperti sepatu tentara, tapi nggak ada tapaknya, terbuat dari kulit, tertutup sampai mata kaki. Biasanya dipakai kalau musim dingin di Mesir. Fala yamsah alaih, dia tidak boleh menggunakan khuf. Karena ketika itu orang sedang ihram pakai sandal jepit, enggak boleh tertutup kaki. Wajima'is shaim, berhubungan kelamin sedang puasa, enggak boleh. Awil haj qabla tahallul, ada orang melaksanakan haji sebelum tahallul berhubungan kelamin, enggak boleh. Labbaik Allahumma hajja, aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan haji, enggak boleh berhubungan kelamin sampai tahallul kubra. Habis tawaf ifadah baru boleh. Amma ma la yunafi dzalika, adapun perbuatan yang tidak menafikan amal, bi an syahidalahu syai'un min adillati syar'i au qawaidihi, suatu perbuatan didukung dalil-dalil syariat Islam atau kaedah-kaedah, falaisa yuraddu ala fa'ilihi, maka orang yang melakukannya tidak ditolak, amalnya makbul, diterima, bal huwa maqbulun minhu, amalnya diterima. Contoh, wadzalika kabina'i nahwir rabti, seperti orang yang membangun sarana prasarana untuk perang. Wa khanat as-subul, seperti orang membangun satu tempat rumah singgah untuk orang musafir, boleh. Wasairi anwa'il birri, semua perbuatan baik allati lam tu'had fi sadril awal, semua perbuatan baik yang tidak ada pada zaman Nabi, pada zaman sahabat Nabi, boleh dilakukan. Fa innahu muwafiqun lima ja'at bihi syariah, karena sesuai dengan makna umum kedatangan syariat Islam. Min istina'il ma'ruf, berbuat baik, wal muawanati 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan,
wa katasnifi fi jami'il ulum an-nafi'ati syar'iyyati ala ikhtilafi fununiha, seperti menulis buku tafsir, nulis buku hadis. Itu nggak ada dilakukan Nabi. Nabi nggak ada nulis buku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga nggak ada nulis buku. Tiba-tiba datang Imam Syafi'i nulis buku. Nggak bisa kita katakan perbuatan ini adalah bid'ah, mardud, karena nggak pernah disuruh Nabi. Nggak bisa. Wa taqriri qawaidiha, membuat kaedah-kaedah seperti yang dilakukan Imam Syafi'i, melahirkan ilmu usul fikih dalam kitab Ar-Risalah. Wa kasratit tafri'at, membuat cabang-cabang dari kaedah, induknya kaedah, dari kaedah ini keluar cabang-cabang. Wa fardhi ma lam yaqa' wa bayani hukmihi, menjelaskan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boleh, walaupun tak pernah ada zaman Nabi. Wa tafsiril Quran wa sunnah, menjelaskan ayat Quran dan menjelaskan hadis-hadis Nabi. Boleh. Wal kalami alal asanid wal mutun, membahas tentang sanad dan matan. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Zinad meriwayatkan dari A'raj meriwayatkan dari Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad, membahas pula matannya. Itu nggak pernah dilakukan sahabat Nabi. Tapi amal, perbuatan itu boleh. Wa tatba' kalam al-arab nasrahu wa nazmahu, wa tatabba'a kalam al-arabi nasrahu wa nazmahu, meneliti, mengikuti gaya bahasa orang Arab dulu, lalu menyusun syair-syair. Wa tadwini kulli dhalik, membuatnya menjadi satu buku karya ilmiah. Wa istikhraji ulumil lughah, mengeluarkan kaedah-kaedah ilmu bahasa Arab, kan nahwi, seperti ilmu gramatikal, wal ma'ani wal bayan, ilmu ma'ani, ilmu bayan, wal auzan, timbangan syair. Fadzalika kulluhu, semua ini, wa masyakiluhu ma'lumun husnuhu, semua ini amal baik, zahirun faidatuhu, amal baik, manfaatnya jelas, mu'inun ala ma'rifati kitabillah, dan ilmu-ilmu ini membantu orang untuk memahami Al-Quran, wa fahmi ma'ani kitabihi, membantu memahami makna-makna Al-Quran, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membantu memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu ma'muran bihi, maka amal-amal ini, perbuatan-perbuatan ini, walaupun belum ada zaman Nabi dan sahabat, tapi hukumnya boleh. Wa katafri'il usul wal furu', seperti membuat pembahasan cabang-cabang dari usul dasar. Dari dasar ini lahir masalah cabang-cabang fikih. Wa ma yahtajani ilaihi minal hisab, begitu juga ilmu-ilmu yang dibutuhkan seperti ilmu hisab wa ghairihi minal ulum al-aliyah, ilmu-ilmu alat. Wa ka kitabatil Quran fil masahib, menulis Quran di mushaf. Mana ada mushaf zaman Nabi? Zaman Nabi Quran dihafal. Mushaf dalam bentuk satu kitab tak ada. Quran ditulis di tulang onta, di pelepah korma, di batu yang tipis, di batu yang ceper. Wa wad'il mazahibi wa tadwiniha, menyusun mazhab fikih dan membuat sebuah mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ambali. Nah, itu bukan bid'ah. Wa tasnifil kutub, menyusun buku. Wa mazidi idha'iha wa tabyiniha, setelah disusun dijelaskan makna isinya. Wa ghairi dzalika mimma marji'uhu wa muntahahu ila din, dan semua yang terkait kemaslahatannya kepada agama Islam. Biwasitatin aw wasa'id, apakah melalui perantara atau perantara-perantara. Fa innahu maqbulun, maka amal itu makbul, diterima, min fa'ilihi, dari orang yang melakukannya. Musabun, dapat pahala. Mamduhun alaih, dipuji. Wa min sama, oleh sebab itu istajaza katsiran minhu sahabatu ridwanullah alaihim. Oleh sebab itu istajaza katsiran minhu sahabah, dibolehkan oleh banyak sahabat. Kama waqa Ali Abi Bakar wa Umar, sebagaimana yang terjadi pada Khalifah Abu Bakar dan Umar.
Zaid bin Sabit tentang mengumpulkan Al-Quran. Fa inna Umar asyara bihi ala Abi Bakar. Sesungguhnya Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar supaya Quran dituliskan dalam satu mushaf. Khaufan min indirasil Qur'ani bimautis sahabati. Khawatir Quran hilang karena banyak sahabat meninggal. Lamma kathura fihimul qatlu yaumal qiyamamati wa ghairih. Ketika banyak sahabat meninggal pada saat memerangi Musailamah al-Kadzab di kampung namanya Yamamah. Meninggal tentara penghafal Quran. Kata Umar, wahai Abu Bakar, mari kita bukukan Al-Quran. Abu Bakar nggak mau. Nabi nggak ada nyuruh. Nanti perbuatan ini mardud. Fatawaqqafa. Abu Bakar stop. Likaunihi surata bid'ah. Karena membukukan Quran itu kelihatannya seperti bid'ah. Summa syarahallahu sadrahu li fi'lihi. Kemudian Allah membukakan, lapangkan hati Abu Bakar. Li'annahu dhahara lahu annahu yarji'u ila din. Karena dia lihat manfaatnya baik untuk agama. Wa annahu ghairu kharijin anhu, dan tidak keluar dari perintah agama. Wa min sama, oleh sebab itu da'a Zaid bin Sabitin. Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit wa amarahu bil jam'i, dikumpulkan. Hai Zaid bin Sabit, kumpulkan Quran yang ada di pelepah korma, di tulang onta, kumpulkan jadi satu. Qala lahu kaifa taf'alu syai'an la yaf'aluhu Rasulullah SAW. Kata Zaid bin Sabit, bagaimana mungkin kau melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan Rasulullah? Berani engkau mengumpulkan Quran, Nabi aja nggak pernah buat. Faqala, Abu Bakar menjawab, wallahi innahu haq. Demi Allah, sesungguhnya itu benar. Walam yazal yuraji'uhu. Abu Bakar terus mengajak dialog Zaid bin Sabit, hatta syarahallahu sadrahu, sampai Allah membukakan hati, melapangkan dada Zaid bin Sabit, lilladzi syaraha lahu sadrahuma, sebagaimana Allah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar bersedia membukukan Al-Quran. Wa kama waqa'a li Umar radhiyallahu anhu fi jami'in nas li salati tarawih fil masjid. Begitu juga ketika Umar bin Khattab mengumpulkan orang banyak untuk sholat tarawih di masjid satu imam. Itu nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi pada Nabi, pada sahabat. Secara umum, datang Umar bin Khattab, dikumpulkannya semua orang, sholat tarawih imamnya satu. Ma'a tarkihi sallallahu alaihi wasallam lidzalika ba'da an kana fa'alahu layali. Nabi tidak melaksanakan itu. Memang pernah Nabi sholat, tapi cuma beberapa malam, 3 malam. Habis itu nggak ada lagi. Wa qala, maka Umar berkata, apa kata Umar? Ni'matil bid'atu, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ucapan Umar, ni'matil bid'atu, sebaik-baik bid'ah adalah ini, menunjukkan ada bid'ah yang baik. Kan kata saya, baca kitab Fathul Mubin. Tidak pernah dilakukan Nabi. Terbagi kepada 2. Tidak pernah dilakukan Nabi tapi tak baik. Namanya bid'ah mazmumah. Tidak pernah dilakukan Nabi tapi baik. Ada dalil umum yang menaunginya. Namanya bid'ah mahmudah. Maka dikatakan Umar, ni'matil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Ini bid'ah nih, nggak pernah dibuat Nabi tapi baik. Apa itu? Buat satu imam sholat tarawih ramai-ramai. Ai li'annaha wa in uhdisat, meskipun perbuatan itu dibuat-buat, laisa fiha raddun, tidak mardud, lima madha bal muwafiqatun lahu, akan tetapi sesuai dengan dalil. Li'annahu sallallahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam allalat tarka bi khasyatil iftirat, karena Nabi tidak sholat tarawih tiap malam selama 30 malam itu takut jadi wajib.
Ya Rasulullah, kemarin kami sudah ramai-ramai, kenapa engkau enggak keluar ya Rasulullah? Kata Nabi, khasyitu an tufradu alaikum. Aku takut kalau kita sholat tarawih tiap malam nanti jadi wajib. Tapi ini yang ngomong gini Nabi, jangan kita pula alasan. Tak pernah sholat tarawih ke masjid. Kok enggak pernah ke masjid? Aku takut nanti jadi wajib. Qad zala dzalika biwafatihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sudah hilang dengan meninggalnya Nabi SAW. Karena setelah Nabi meninggal, sebelum Nabi meninggal syariat sudah sempurna. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, ma uhdisa, kalau perbuatan itu dibuat-buat, wa khalafa kitaban, bertentangan dengan Quran, au sunnatan, bertentangan dengan sunnah, au ijma'an, bertentangan dengan ijma', au asaran, bertentangan dengan riwayat dari sahabat dan tabi'in, fahuwal bid'atud dhallatu, maka dia adalah bid'ah dhalalah. Wa ma uhdisa, kalau dia perbuatan yang dibuat-buat, minal khairi, tapi baik, walam yukhalif syai'an min dzalik, tidak bertentangan, fahuwal bid'atul mahmudah. Ini kaidah yang kedua. Satu, bertentangan dengan Quran. Dua, bertentangan dengan sunnah. Tiga, bertentangan dengan ijma'. Empat, bertentangan dengan asar. Bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan asar. Maka dia adalah bid'ah mazmumah. Tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan ijma', tidak bertentangan dengan asar, maka dia adalah bid'ah mahmudah. Ini pendapat siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ninggalnya tahun berapa? Tahun 204. 204 itu masuk salaf apa enggak? Masuk salaf. Jadi kalau saya katakan Abdul Somad ikut salaf, benar enggak? Ya benar. Abdul Somad ikut salaf, ikut pendapat Imam Syafi'i. Yang membagi bid'ah dua itu Imam Syafi'i. Bid'ah mazmumah, bid'ah mahmudah. Bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan asar, bid'ah mazmumah. Jadi kalau kau mengejek pembagian bid'ah, berarti kau ngejek salaf. Orang yang ngejek salaf, salaf. Saya tidak salaf, karena definisi salaf itu hidup di 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3. Saya hidupnya di abad 15, 1441. Tapi saya mengikut salaf dalam hal pembagian bid'ah, Imam Syafi'i. Walhasil, walhasil ini bahasa Arab. Orang kita banyak juga nulis walhasil. Pas tanya apa arti walhasil? Ya walhasil lah kata dia. Walhasil, kesimpulannya, annal bid'atal hasanah, bid'ah hasanah muttafaqun ala nadab fiha. Sepakat ulama bid'ah hasanah itu dianjurkan. Wahia, apa itu bid'ah hasanah? Ma wafaqa syai'an mimma marra, sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ijma', sesuai dengan asar. Walam yalzam min fi'lihi mahdzurun syar'i. Orang yang melakukannya tidak dikatakan melanggar syariat. Wa minha ma huwa fardu kifayah. Ada pula bid'ah hasanah itu hukumnya fardu kifayah. Loh, bid'ah itu enggak haram Pak Ustaz. Ada bid'ah hasanah itu hukumnya sunat. Ada bid'ah hasanah itu hukumnya fardu kifayah. Contohnya Pak Ustaz, katasnifil ulum, nyusun ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ilmu mawaris, disusun jadi ilmu yang sistematis, itu malah hukumnya fardu kifayah. Kalau sampai nggak ada orang nyusun ilmu faraid, berdosa satu dunia ini. Kalau ada orang nggak menguasai ilmu fikih, berdosa. Wa nahwiha mimma marra. Qala al-Imam Abu Syamah. Imam Abu Syamah berkata, Syekhul Musannif, beliau adalah gurunya Imam Nawawi.
Syekhul Musannifi, guru Imam Nawawi rahimahumullah. Wa man ahsana mabtada'a fi wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina. Di antara bid'ah yang hasanah, gurunya Imam Nawawi nih, di antara bid'ah hasanah yang dilaksanakan di zaman kita. Zaman kita itu maksudnya kapan Pak Ustaz? Ya zaman Imam Nawawi lah. Imam Nawawi itu meninggalnya kapan? 676. Sekarang 1441. Jadi kalau begitu berapa tahun yang lalu tuh? 800 tahun yang lalu. Bid'ah hasanah di zaman kami ini, kata dia, di antara bid'ah hasanah yang bagus dilaksanakan di zaman kami ini, ma yaf'alu kulla amin, dilakukan setiap tahun sekali, fil yaumil muwafiq liyaumi maulidihi, pada hari bertepatan dengan hari maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW, minas sadaqat, bersedekah banyak-banyak pada tanggal 12 Rabiul Awal, wal ma'ruf, berbuat kebaikan banyak-banyak pada tanggal 12 Rabiul Awal, wa izhariz zinati was surur, berhias-hias berbahagia pada 12 Rabiul Awal, fa inna zalika ma'a ma fihi minal ihsan. Di samping itu berbuat baik kepada fuqara, musy'irun bi mahabbatihi SAW, itu membuktikan tanda cinta kepada Nabi Muhammad, wa ta'zimihi, mengagungkan Nabi Muhammad, wa jalalatihi fi qalbi fa'ili dzalik, berarti dalam hati orang itu ada memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang apa ini? Cerita tentang 12 Rabiul Awal maulid. Maulid bid'ah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Nawawi membenarkan maulid. Gurunya Imam Nawawi, Imam Abu Syamah, mengatakan perbuatan itu bid'ah hasanah, baik, terpuji. Yang nulis kitab ini pula Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya ngaji. Yang baru dengar YouTube 2 kali pengajian, baca Google, berani pula membid'ahkan. Dikasih nanti kitab ini, suruh baca, kitab ini bid'ah. Wa syukrillahi subhanahu wa ta'ala ala ma manna bihi min ijadi rasulihi SAW. Orang yang banyak-banyak sedekah pada tanggal 12 Rabiul Awal itu, dia sedang mensyukuri nikmat Allah. Nikmat apa itu? Nikmat diadakannya, diturunkannya Nabi Muhammad SAW. Alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, diutus Allah sebagai rahmat bagi semesta alam, sallallahu alaihi wasallam. Wa annal bid'ah as-sayyi'ah. Tapi ini ada pula bid'ah yang sayyi'ah. Apa sih namanya Pak Ustadz? Ada namanya bid'ah mazmumah, ada pula namanya juga bid'ah sayyi'ah, ada pula namanya bid'ah dolalah. Dolalah artinya sesat. Sayyi'ah artinya jelek. Mazmumah artinya tercela. Bedanya Pak Ustadz? Podo sami mawon. Tercela, sesat, jelek. Ini bid'ah yang jelek. Wahia ma khalafa syai'an min dzalika, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan asar, bertentangan dengan ijma, sharihan, secara jelas, awil tizaman, atau konsekuensi. Qad tantahi ila ma yujibut tahrim. Ini bid'ah sayyi'ah ini bisa jadi haram. Wal karahah, bisa jadi makruh. Wa ila ma yazunnu annahu ta'atun wa qurbah. Ma yuzannu annahu ta'atun wa qurbah. Di antaranya ada orang yang menyangka itu sebagai ketaatan dan ibadah. Faminal awal, contohnya al-intima ila jama'atin yaz'umuna tasawuf. Orang-orang yang ngaku-ngaku tasawuf. Ngaku-ngaku tasawuf. Wa yukhalifuna ma kana alaihi masyayikha. Tapi perbuatan mereka bertentangan dengan tuan-tuan guru tasawuf. Zaman kita sekarang banyak nih, bajunya tasawuf, casingnya tasawuf, isinya paranormal.
Dukun, tak sholat. Pas ditanya, bapak nggak sholat? Di Sidratil Muntaha. Sebenarnya mereka bertentangan dengan tuan-tuan guru tasawuf yang asli. Minaz zuhdi. Orang tasawuf dulu hidupnya zuhud. Dia sekarang poya-poya. Wal wara'. Imam tasawuf dulu hidupnya wara'. Dia warak. Makanya kemarin di bulan Ramadan itu kita bahas tentang tasawuf yang asli. Tentang wara', tentang zuhud, tentang takwa. 53 stasiun. Supaya jangan terjebak pada orang yang ngaku-ngaku tasawuf. Wasairil kamalatil masyhurati anhum. Padahal ulama tasawuf yang asli itu akhlaknya baik, mulia. Bal katsirum min ulaika, bahkan mereka-mereka yang ngaku-ngaku tasawuf ini kebanyakannya ibahiyah, menghalalkan segala perbuatan ibah. Ibah artinya halal. Berzina halal, makan riba halal, campur aduk laki-laki perempuan halal. La yuharrimuna haraman, tidak mengharamkan yang haram. Litalbisi syaitani alaihim, karena mereka diganggu setan. Ahwalahum alqabihata syani'ata, kondisi mereka jelek, buruk, tercela. Fahum bismil fisqi awil kufri ahak, mereka tak layak memakai nama tasawuf. Mereka itu sebetulnya fasik, mereka itu sebetulnya kafir, ahak, lebih layak disebut fasik dan kafir. Minhum bismit tasawuf, lebih layak mereka disebut fasik dan kafir daripada disebut tasawuf. Awil faqr, atau faqar. Faqar artinya dalam keadaan fakir. Wa minhu, contoh bid'ah yang sesat, ma'amma bihil ibtila, yang sekarang banyak terjadi di zaman beliau. Min tazyini syaitan lil ammati, perbuatan masyarakat umum yang dihiasi setan. Takhliqa haitin au amudin, membuat kebun, membuat dinding, membuat tiang, lalu kemudian mengagungkannya. Wa ta'zima nahwi ainin au hajarin au sajaratin, mengagung-agungkan, memulia-muliakan mata, air, atau batu, atau pokok kayu. Liraja'i syifa'in, supaya sembuh. Ada mata air, dimuliakan mata air supaya sembuh. Ada pokok kayu, dimuliakan pokok kayu. Saya memuliakan pokok kayu durian, karena buahnya. Liraja'i syifa'in, supaya sembuh. Au qada'i hajatin, atau hajatnya tercapai. Masih ada enggak nih Pak zaman sekarang? Pilkada kemarin, baca koran Riau Pos, beberapa pokok kayu besar ada sajen di bawah. Rupanya caleg-caleg pakai pokok kayu. Wa qabaihim min tazini syaitan lakhliqin wa ta'zimin wa qabaihuhum fi hadha zahiratun, kejelekan mereka dalam masalah ini jelas. Ghaniyatun anil idah wal bayan, enggak perlu dijelaskan lagi, saking udah jelasnya. Nyembah mata air, nyembah kayu, nyembah batu untuk sembuh, supaya hajat tercapai. Ini bid'ah mungkarah, haram. Qad sahha, terdapat riwayat yang sahih, anna sahabata, sesungguhnya sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, marru bisyajaratin, bisyajarati sidratin qibala Hunain. Sahabat sedang jalan, lalu mereka melihat ada pokok kayu ke arah Hunain, lokasi perang Hunain. Karena musyrikuna yu'azzimunaha, orang musyrik memuliakan pokok kayu ini. Ada pokok kayu besar, dimuliakan orang musyrik. Yanutuna biha aslihatahum, orang musyrik kalau lewat di pohon kayu ini, diambil tombak sangkutkan, diambil pedang sangkutkan, diambil baju besi sangkutkan, untuk ngalap barokah. Nanti kalau perang menang. Ay yu'alliquna habiha, mereka menyangkutkan alat-alat perang mereka ke pokok kayu itu. Faqalu, sahabat berkata, ya Rasulullah,
ij'al lana dzata nawatin kama lahum dzatun anwatin. Ya Rasulullah, buatkanlah kami pokok kayu tempat nyangkut-nyangkutkan barang seperti punya mereka itu ya Rasulullah. Mereka nyangkut-nyangkutkan barang, kami ingin pula nyangkut-nyangkutkan barang macam itu. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Rasulullah marah. Allahu Akbar. Hadza kama qala qaum Musa. Ucapan kalian ini sama seperti ucapan umat Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Allah, buatkan kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel mau menyeberang dari Palestina ke Mesir, nampaklah orang kafir musyrik nyembah berhala. Mereka minta ke Nabi Musa, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, buatkan kami patung-patung sebagaimana orang itu punya patung-patung. Apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Dasar kalian umat goblok. Tajhalun, umat bodoh. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Kata Nabi Muhammad SAW, betul-betul kalian mengikuti perbuatan orang-orang sebelum kamu. Dulu orang Yahudi juga melakukan perbuatan ini, kalian ikut-ikut pula macam mereka. Kita cukupkan sampai di situ. Besok baru kita bahas permasalahan yang kedua. Besok judulnya ciri bid'ah dolalah. Ciri bid'ah dolalah. Arti dolalah Pak Ustadz? Nyasar, sesat. Besok tanggal baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan jawab pertanyaan. Dari Ibu Nadia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Ustaz tentang giveaway, bagi-bagi hadiah lewat media sosial? Apakah boleh menerima hadiah giveaway? Pertanyaannya tak lengkap. Saya mau pengetahuan secara umum, baru saya bisa jawab. Saya tak mengikuti. Jadi kalau dia masuk kategori judi, baru haram. Judi itu begini. Judi itu begini. Ada orang ngumpulin uang, daftar, register, bayar 10.000. Register bayar 10.000. Yang ikut 1.000 orang. Kalau register bayar sekali klik 1.000 orang, kemudian yang daftar 1.000 orang bayar 10.000, berarti terkumpul duit 10 juta. Terkumpul duit 10 juta. Lalu kemudian diadakan perlombaan, atau diadakan goncang nama, atau diadakan tahapalah namanya bentuk judi. Nanti yang menang dapat 5 juta, yang 5 juta masuk ke panitia. Itu judi, haram. Cuman kalau pakai komputer gayanya canggih, mungkin nembak-nembak musuh dulu. Nah, jadi ini kalau seperti itu masuk kategori judi. Kalau yang tidak pakai internet, anak-anak muda ngumpul, buka pendaftaran, bayar 100.000, 100.000, kumpul 10 orang, 10 juta. Nah, lomba mancing, yang menang dapat 5 juta. Terkumpul duit 10 juta, yang menang dapat 5 juta. Semualah pasang pancing. Ikannya 1 ekor, kenyang pula. Cacing gemuk-gemuk, lari-lari lah ikan tuh nengok, kasihan. Akhirnya salah satu tuh ditariknya gini, pancing tuh, top, tersangkut. Jadi ikan tuh tertarik bukan karena menang, dapat 5 juta, yang lain tak dapat. Itu judi, haram. Ibu Erianti,
Ustadz, saya punya sepeda motor, dibeli dengan cara cicil lewat leasing. Sekarang sudah lunas. Bagaimana motor saya itu Pak Ustadz? Apakah tetap riba walau sudah lunas? Sementara hanya itu kendaraan yang saya punya dan saya butuhkan, sangat butuhkan. Ibu tinggal buka saja blog saya. Cara ngetiknya Somad Moroko Kredit. Somad Moroko spasi kredit. Nanti dapat tulisan. Panjang ceritanya di situ saya buat, tapi kesimpulannya kalau akadnya uang dengan uang riba. Tapi kalau uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang barang. Uang dengan uang riba. Pinjam uang 10 juta, bayarnya 11 juta, riba. Tapi kalau uang dengan barang, enggak. Loh, saya ini Pak Ustadz uang dengan barang berarti enggak riba. Kalau ibu dengan teman ibu enggak riba. Aku beli motormu ya, tapi aku cicil setahun, enggak riba. Karena langsung ketemu antara yang punya uang dengan yang punya barang. Tapi yang terjadi di masyarakat enggak gitu. Pembeli pergi ke dealer. Saya beli nih Pak, uangnya mana? Saya enggak punya uang cash. Mau saya beli cicil boleh enggak? Kata dealer, boleh. Tapi saya hubungi dulu jasa penyedia keuangan. Nah itulah dia tadi itu. Jadi akadnya sebetulnya adalah uang dengan uang. Ini pinjam uang, bayarnya. Nah, jadi akadnya, kalau akadnya segitiga begini, sebetulnya si pembeli ini pinjam uang, maka uang dengan uang bayar berbunga. Kesininya cash. Tapi kalau langsung pembeli, langsung dengan penjual, akadnya uang dengan barang, maka tidak riba. Uang dengan panci, uang dengan kasur, uang dengan motor, enggak riba. Lihat lengkap dalam tulisan saya. Begitu Ibu Erianti. Jadi Pak Ustadz yang udah terjadi ini gimana Pak Ustadz? Banyak-banyak beristighfar aja lah. Sambil bawa motor digas. Astaghfirullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala silap salah. Jadi nggak usah ibu jual. Ibu perlu kebutuhan, nggak usah dijual. Mudah-mudahan Allah mengampuni. 3, Ibu Puput. Ustadz, saya ingin diajak menikah oleh pemuda, tapi dia jujur kalau dia mengidap penyakit HIV. Bagaimana saya harus bersikap Pak Ustadz? Penyakit HIV itu menular melalui hubungan seksual. Bagaimana ibu mau berhubungan seksual, mau punya anak sama dia kalau dia kena HIV? Kemudian sampai sekarang belum ada obatnya. Oleh sedangkan tujuan dari pernikahan adalah mau punya anak soleh. Mesti hubungan, bukan bisa dikirim pakai bluetooth. Kecuali ibu mau menikah sama dia hanya untuk berbakti saja. Misalnya Ibu Puput umur sudah 45, janda, anak sudah besar. Nikah hanya kasihan aja sama dia, mau beramal soleh. Aku nikah sama kau cuma untuk merawatmu saja. Kita tak ada hubungan, kita serumah, tapi hanya untuk merawatmu sampai malaikat maut datang aja. Nah, itu beda. Tapi kalau niatnya mau berumah tangga, mau punya anak, maka tidak bisa Ibu Puput. Ibu punya hak. Tapi sebetulnya laki-laki meminang itu tidak langsung ke Ibu Puput, tapi ke wali ibu, ke ayah ibu, ke kakek ibu, ke abang ibu, ke adik ibu, ke abang ayah, ke adik. Mereka lah yang memutuskan. Musyawarah dengan Ibu Puput.
Put, ini ada orang mau minang kamu, tapi dia kena HIV. Menurut papa gimana? Kalau menurut papa, papa kasihan. Tapi ini kan juga rumah tangga ini bukan sekedar kasihan. Kamu nanti mau punya anak, saya juga ingin punya cucu. Nah, jadi kalau gitu kita tidak bisa menerima. Ada manfaat di situ, tapi ada mudarat. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Saya kira bisa dipahami jawaban saya yang utuh, sempurna. Jangan dipotong-potong. 4. Ibu Anissa, Ustadz, saya seorang menantu dan mertua saya mengharamkan saya untuk menginjakkan kaki ke rumahnya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kuharamkan engkau menginjakkan kakimu ke rumahku. Itu maknanya dia marah. Substansi maknanya di situ dia marah. Bukan haram. Jangan nanti ditanya, kok nggak pernah ke rumah mertuamu? Haram. Bukan itu maksudnya. Haram. Kan kita disuruh menjauhi perbuatan yang haram. Makanya saya nggak nginjakkan kaki ke situ. Bukan itu maksudnya. Dia sedang marah. Lalu kalau dia marah, terserahlah bagaimana supaya marah dia hilang. Belikan dia buah-buahan, belikan dia pakaian, rebut hatinya. Tak perlulah saya ajari itu. Pandailah Ibu Anissa. Pandai ibu supaya hatinya luluh, akhirnya berdamai, dia menjadi baik. Doa, usaha, doa, ikhtiar, maka insya Allah Allah Ta'ala berikan jalan. Wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar terhadap permasalahan hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, siapa yang takut kepada Allah maka Allah berikan kemudahan dalam perjalanan hidupnya. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra, siapa yang bertawakal takut kepada Allah maka Allah akan hapuskan dosanya dan lipat gandakan amal kebaikan. Doa silahul mu'min, Ibu Anissa, doa jangan lupa. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Hati mertua ibu itu di dalam kuasa Allah, dia kuasa bolak-balikkan. Doanya baik-baik, jangan pula doa yang tak baik. Doakan supaya dia istiqamah, panjang umur, lembut hatinya, sholat sunat hajat tengah malam. Sholat sunat hajat sama seperti sholat sunat biasa, sujud terakhir mohon kepada Allah. Insya Allah, semoga Allah memberikan kebaikan. Man lazimal istighfar, banyak-banyak beristighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan diberikannya kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan diberikannya kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi jalan solusi dari jalan yang tidak disangka-sangka. Begitulah Ibu Anissa. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.